Shalom Bapak Ibu Saudara, ada sukacita sore hari ini, amin. Sekalipun di luar hujan ya, masih hujan. Tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sungguh kami bersyukur buat malam hari ini kami boleh ada di tempat ini. Satu yang menjadi kerinduan kami Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu, memuji, meninggikan, mengagungkan Engkau. Sebab kami tahu hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak diagungkan tinggi. Bagimulah segala pujian dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, kami diam dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta,
Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah di tempat ini. Berkaryalah di tempat ini dengan kuasa-Mu. Menjamah setiap kami Tuhan. Baharui roh kami, baharui hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syarana malama ya Shikirana malama ya Shikirana malama ya Ya rapata Shikirana malama ya Sikir. Kau teramat baik bagi kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia.
pata shikirana malama ya shikirana malama ya shikirana. Jesus ya lama ya shikirana. Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Oh Tuhan yang terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat Engkau menolong kami. terlambat janji-Mu Ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita, haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku, Kau selalu setia.
Haleluya. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah dan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami pada saat ini, untuk kami bersama-sama di tempat ini, untuk kami datang memuji menyembah-Mu. Bahkan kami boleh bersama-sama untuk belajar kan setiap kebenaran firman-Mu, supaya menjadi kekuatan, penghiburan, penopang dalam kehidupan kami, penunjuk jalan kami, supaya kami tetap ada dalam rancangan dan rencana-Mu, supaya kami tetap ada dalam kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih mengurapi kami semua, dan biarlah Tuhan nama-Mu yang ditinggikan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Salam. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita semua saat ini antusias untuk memuji, untuk menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Antusias itu akar kata dari kata semangat. Iya, kalau kita sering kali bilang semangat gitu, itu tanpa sadar kita bilang antusias gitu. Dan antusias ini akar katanya dari bahasa Inggris, enthusiasm gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa aslinya itu antusias itu dari kata dan theos ya. Itu di dalam, theos itu Tuhan. Jadi orang yang punya semangat itu berarti dia masih di dalam Tuhan. Kalau dia sudah enggak semangat, loyo gitu, berarti itu ya sebaliknya gitu ya. Jadi tetaplah semangat. Seperti tema kita bulan ini, yaitu maintaining perseverance spirit ya, memelihara ketekunan ya, memelihara roh ketekunan. Ayat mas kita dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-12 ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Puji nama Tuhan. Malam hari ini saya akan mencoba memberikan suatu sudut pandang lain tentang ketekunan. Ya, saya akan coba memberikan satu kisah yang merupakan perumpamaan daripada Tuhan Yesus sendiri, di mana ada seorang yang kaya dan Lazarus yang miskin. Ya, saya kasih judul memelihara ketekunan dalam kisah orang kaya dan Lazarus dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai 31 dengan subtema tetap setia meski keadaan tidak adil. Ini sudah saya persiapkan ketika Bapak Gembala memberitahu bahwa saya hari Jumat membawa sharing untuk doa malam. Ya, saya persiapkan jauh-jauh hari dan sebenarnya ada beberapa yang harus saya rubah, tapi ya puji Tuhan nanti sebagaimana berjalannya. Oke, saya akan bacakan ayatnya. Lukas 16 ayat 19 sampai 31, agak panjang ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya.
22, kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Ayat 27, kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. 29, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Ayat 31, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Puji nama Tuhan. Lumayan panjang dan lumayan menyita waktu, tapi kita akan sama-sama belajar pada kesempatan saat ini. Memang dalam kehidupan orang percaya itu tidak semuanya berjalan sesuai dengan keinginan kita, amin. Amin. Kayaknya ada yang ragu-ragu. Mengapa? Karena ketika kita berkata, aku percaya Yesus, berarti kita sudah siap dipisahkan, dikuduskan untuk berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, bukan keinginan kita, bukan rencana kita lagi. Makanya kalau dibilang kita hidup sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, terus kita berjalan sesuai dengan rencana kita, kehendak kita, itu yang salah. Jadi kita sudah ditetapkan karena kita sudah dipilih, jadi kita berjalan di dalam rencana Tuhan. Makanya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali hal itu berbenturan. Kita ingin berjalan dalam rencana kita, sedangkan Tuhan pengen kita ini berjalan dalam rencananya Tuhan. Ya. Makanya tidak enak gitu. Seringkali kita juga mendengar daging itu lemah. Roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Jadi makanya itu juga seringkali bertentangan, berbenturan. Ya, keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Nah, dan itu yang menyebabkan kehidupan kita sebagai orang percaya kadang-kadang kita ya, saya bukan orang lain. Saya merasa enggak nyaman gitu ya, karena daging, saya masih dalam daging, jadi enggak nyaman, enggak enak gitu. Tapi ya kembali lagi bahwa kita ini sudah dikuduskan oleh Tuhan sesuai dengan pilihannya dan kita berjalan di dalam kehendaknya. Itu yang harus kita mengerti. Nah, kisah orang kaya dan Lazarus ini bukan sekedar perbandingan antara orang kaya dan orang miskin, tetapi tentang bagaimana seseorang hidup dengan benar di hadapan Allah di tengah perbedaan nasib hidup. Ya. Yesus memakai perumpamaan ini sebenarnya untuk menegur orang-orang Farisi yang mengasihi uang. Itu dalam
perikop sebelumnya ya. Dan untuk mengingatkan umat Allah agar tetap tekun dan setia dalam kehidupan yang benar meskipun keadaan dunia tampak tidak adil. Ya kan? Kalau kita lihat kisah di sini ya memang jauh sekali perbandingannya gitu kan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memelihara ketekunan, roh ketekunan itu dalam menghadapi ketimpangan hidup dan penderitaan seperti yang dialami Lazarus, tapi tetap beriman sampai akhir. Karena firman Tuhan berkata, ketika aku datang kembali, akankah aku mendapati iman di bumi, gitu kan? Nah, itu jadi satu PR buat kita semua. Nah, oke, lanjut. Ketekunan adalah seperti lilin di tengah badai. Ia tetap menyala bukan karena anginnya reda, tapi karena ia berakar pada sumber terang. Ya. Jadi dia akan tetap menyala walaupun anginnya enggak reda, karena dia berakar pada sumber terangnya. Kalau dia enggak berakar pada sumber terang, walaupun enggak ada angin, dia akan tetap reda. Oke, yang pertama, ketekunan dimulai dari kesadaran bahwa hidup itu sementara, bukan sementahun, sementara. Ya, kalau orang-orang, ya saya baru di Bondowoso dengar istilah sementahun gitu. Jadi sementara jadi sementahun, maunya sementara jadi bertahun-tahun gitu ya. Ya, jadi ketekunan dimulai dari bahwa kita sadar hidup ini sementara, ya. Ning dunyo cuma mampir ngombe, ya urip ning dunyo cuma mampir ngombe. Kalau mampir ngombe itu sebentar. Ya, sebentar. Saya jadi teringat, ini Pak Darius katanya pakai kacamata hitam ini. Oh, kok enggak pakai kacamata hitam? Saya ada di tas tadi, Pak, lupa saya. Jadi ketekunan dimulai dari kesadaran bahwa hidup ini sementara. Hidup di dunia hanya sementara dan yang kekal itu menentukan segalanya. Kalau kita tahu bahwa hidup ini sementara, ya bagaimana kita menyikapinya, gitu kan? Kalau di sini dalam kisah ini kita melihat bahwa orang kaya itu selalu berpakaian ungu, pakai lenan halus ya. Kalau dalam sisi historis ya, dalam sisi sejarah, Yesus menyindir waktu itu Raja Herodes ya. Raja Herodes yang disindir. Kenapa? Karena Herodes selalu ya seperti itulah. Bapak Ibu, saudara-saudara bisa baca kisahnya bagaimana kehidupan Herodes. Filmnya juga banyak sekali. Kita lihat bagaimana kehidupan Herodes. Ya, saya tidak akan berpanjang lebar di situ, tapi hidup di dunia ini hanya sementara dan kekekalan itu akan menyingkapkan keadaan sejati setiap orang. Jadi seperti ini. Ketika kita diperhadapkan kepada sesuatu yang kekal, ya, akankah kita mempertahankan kekekalan itu, mengorbankan yang sementara, ataukah kita memilih yang sementara dan mengorbankan yang kekal? Itu pilihan. Ya, dan itu akan menyingkapkan keadaan sejati setiap orang. Karena yang namanya kekekalan itu tidak kelihatan. Tapi yang sementara itu kelihatan, hingar-bingar, gemerlap, menyilaukan mata, ya kan? Membuat kita terpana, terpesona dan lain sebagainya. Tapi yang kekal ini tidak kelihatan. Dan itulah yang harus kita kejar. Nah, ketekunan itu dimulai ketika kita menyadari apa yang terlihat
dalam kekekalan, bukan yang sementara. Kita sadar bahwa tujuan kita itu bukan yang sekarang ini, tapi kita sadar bahwa tujuan kita adalah nanti. Itu yang sebenarnya. Oleh karenanya, jangan kita mengukur keberhasilan dari kenyamanan duniawi. Tekun, tetap hidup benar meskipun kondisi kita tidak berubah secara instan. Kok dari dulu ya gini-gini aja, ya memang kenapa kan gitu. Jadi itu semua yang harus kita sadari. Seperti yang disampaikan oleh Pak Gembala minggu kemarin bahwa kalau ujian itu akan membuat kita naik level. Kalau ujian itu diizinkan Tuhan untuk membuat kita semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin kita menyerupai Kristus. Tapi kalau cobaan itu bisa karena kesalahan kita sendiri atau juga sarana bagi iblis untuk menjatuhkan kita. Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang tidak nyaman dalam hidup ini, yang tidak mengenakan, anggap saja itu sebuah ujian. Supaya apa? Supaya kita naik kelas. Oke. Yang kedua, lanjut, waktu saya tidak banyak. Ketekunan diuji saat kita tidak dipedulikan. Nah, ayat 20-21, Lazarus tidak disalahkan Tuhan meski dunia mengabaikannya. Ayat 20 dan 21 dalam rangkumannya, dan ingin menghilangkan laparnya dengan remah-remah dan anjing-anjing menjilat boroknya. Ya, dalam tradisi Yahudi anjing itu binatang yang najis. Gambaran ini menegaskan bahwa Lazarus itu mengalami bukan hanya penderitaan ya, tapi penghinaan. Ya. Karena apa? Karena dia dijilat oleh anjing, gitu kan? Jadi dia bukan hanya menderita, tapi juga mengalami penghinaan total. Tetapi di sini tertulis bahwa Lazarus tidak bersungut-sungut atau tidak menyalahkan Tuhan. Nah, seringkali yang kita balik lagi ke awal ya. Seringkali yang kita lihat kalau seseorang itu mengalami keadaan tidak mengenakan, itu seringkali bertanya mengapa. Mengapa ini terjadi kepada saya? Mengapa ini tidak terjadi kepada dia? Gitu. Tapi tidakkah Bapak Ibu Saudara-saudara perhatikan, ada kata yang harusnya melengkapi kata mengapa itu ketika sesuatu yang tidak mengenakan terjadi pada kita, yaitu kata tidak. Bukan berarti tidak mau, bukan berarti tidak bersedia, enggak. Tapi ketika sesuatu tidak mengenakan datang kepada kita, pernahkah kita berkata, mengapa tidak? Betul? Jadi sesuatu yang tidak mengenakan datang kepada kita bilang sama Tuhan, puji Tuhan, mengapa tidak? Gitu kan? Artinya kita bersyukur bahwa sesuatu yang tidak mengenakan itu merupakan satu ujian dalam kehidupan kita untuk membuat kita bertumbuh, untuk membuat kita berkembang. Iman kita, karakter kita, kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Karena kalau tidak seperti itu, apa yang mau kita saksikan, apa yang mau kita ceritakan kepada orang lain kalau kita tidak mengalami Tuhan. Nah, di sini saat tidak ada yang peduli kepada Lazarus, Tuhan tetap mempedulikan dia. Tuhan tetap melihat bagaimana Lazarus ini
mengalami sesuatu yang tidak mengenakkan. Dan walaupun ya dalam konteks orang Yahudi dia dijilat anjing itu sesuatu yang najis, tapi Tuhan tetap menerima dia. Tuhan tetap menerima Lazarus. Tuhan tidak menyalahkan Lazarus. Ya, walaupun apa yang dialami Lazarus itu tidak mengenakkan, tidak menyenangkan. Oleh karenanya malam ini kita bisa belajar di sini, jangan pernah menyerah, tetap semangat. Ya. Saat pelayanan kita, saat kebaikan kita diabaikan oleh orang lain, tidak dihargai oleh orang lain. Walaupun kita sudah salam, senyum manis, orang yang di depan kita melengos atau tidak memperhatikan kita, biarkan aja. Iya toh? Yang penting kita kasih senyum yang paling manis, ya, karena enggak usah beli gula nanti kan sudah manis gitu ya. Oke, lanjut berikutnya, yang ketiga, ketekunan di sini menghasilkan upah di kekekalan. Nah, kita perhatikan bagaimana kisah Lazarus dan orang kaya ini. Pada akhirnya Lazarus itu duduk di pangkuan Abraham. Ya, endingnya itu luar biasa. Karena apa? Karena kita mau tekun. Upah kekekalan itu yang kita tuju. Memang di sini pangkuan Abraham itu melambangkan tempat penghiburan bagi orang beriman. Ya, dan kita melihat ketekunan itu bukan tanpa hasil. Lazarus tidak punya apa-apa di dunia, betul. Tapi Tuhan sendiri yang memberikan tempat terbaik di pangkuan Abraham. Di sini Tuhan adil dalam memperlakukan setiap orang, ya. Memang tidak dijelaskan secara terinci ya, tapi di sini perumpamaan yang Tuhan hadirkan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu dan di depan murid-muridnya itu memberikan suatu penjelasan bahwa penghiburan sejati itu datang bagi yang tetap setia meskipun hidup menderita, meskipun hidup tidak nyaman, meskipun hidup tidak enak. Ya, bukan berarti terus kita menderita aja lah, yang penting kekal. Enggak seperti itu juga konsepnya. Tuhan enggak pernah bilang seperti itu, tapi ini sebuah pembelajaran, sebuah contoh. Ya, tujuan kita itu bukan sekarang yang di sini. Artinya walaupun kita mengalami ketidaknyamanan mengikut Tuhan, jangan fokus kepada ketidaknyamanan atau penderitaan itu, tapi fokus kepada sesuatu yang kekal yang Tuhan sediakan. Karena apa? Tuhan sendiri bilang, ya, ketika kamu mengikut aku, ketika kita mengikut Yesus, menjadi murid Yesus, dunia akan membenci kita. Jadi ya fokusnya kita bukan sekarang ini ya, tapi yang kekal. Oke, lanjut. Waktu saya sudah habis. Ketekunan dipertahankan melalui firman. Ya, melalui firman. Firman sejati lahir dari ketaatan pada iman sejati lahir dari ketaatan pada firman, bukan mujizat. Nah, ini tadi kan orang kaya berargumen ya, Tuhan, nah, Bapak Abraham, kirimlah orang supaya orang-orang di rumahku itu diselamatkan, supaya mereka percaya gitu kan. Ya, orang kaya itu bilang seperti itu kepada Bapak Abraham, supaya mereka tidak menderita seperti aku. Nah, Abraham berkata bahwa di antara mereka itu ada kesaksian Musa dan para nabi. Ini berarti berbicara seluruh kitab suci Ibrani, perjanjian lama, ya kan. Musa itu kan 5, ya kan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Lalu para nabi itu seterusnya sampai Maleaki. Nah, jadi
Yesus menegaskan iman itu bukan lahir dari iman itu lahir dari ketaatan pada firman, bukan dari mujizat. Dan di ayat tadi juga dikatakan walaupun ada orang mati bangkit lagi, kalau mereka tidak taat sama firman, ya percuma saja. Mereka tetap tidak akan percaya, gitu kan. Nah, jadi ketekunan itu dipelihara lewat ketaatan yang konsisten pada firman Allah hari demi hari. Bukan pada hari Minggu, bukan pada hari Jumat, bukan pada hari-hari tertentu, Kamis Legi, Jumat Legi, enggak. Tapi setiap hari. Tanpa mendengar dan melakukan firman, maka iman kita tidak akan bertahan. Oleh karenanya kita bertekun membaca dan merenungkan firman setiap hari. Dan itu yang akan memberikan kita kekuatan, itu yang akan memberikan kita pembaharuan untuk kita tetap bertekun. Dan ketekunan itu bukan menunggu mujizat yang akan terjadi baru kita bertekun. Tidak, tapi ketekunan itu terjadi karena kita menuruti apa yang sudah Tuhan firmankan. Ketekunan demi ketekunan itu terjadi karena kita melakukan firman Tuhan ya hari demi hari. Dan oleh karenanya jangan menunda pertobatan. Saat terbaik untuk hidup benar adalah hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Karena ada saatnya ketika hari itu telah tiba ya, bukan hari ini. Hari itu telah tiba, kita tidak akan bisa mendengarkan firman. Kita tidak akan bisa belajar firman. Tapi hari ini ketika kita masih bisa mendengarkan firman, marilah kita bertobat, ya, di nama Tuhan. Kisah Lazarus dan orang kaya ini bukan sekedar cerita kontras, tapi panggilan untuk tetap bertekun dan setia dalam iman. Ya, pengajaran yang dapat kita dapat, hidup itu mungkin keras, tapi Tuhan tetap menolong. Percayalah itu. Dunia bisa menolakmu, tapi tahu dan ketahuilah bahwa surga itu menerima kita. Amin. Ketekunan kita hari ini bukan tanpa imbalan apa-apa. Yakinlah bahwa mahkota kehidupan itu akan menjadi bahagian dalam kehidupan kita. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Puji nama Tuhan, saya serahkan buat gembala. Wah, tepuk tangan buat Tuhan kita. Poin-poinnya keren ya. Jadi intinya tekun saudara. Apa yang saudara lakukan hari ini, ayo kita hari ini diajar untuk bertekun. Tekun itu berarti konsisten, kemudian apapun yang terjadi tetap setia, dan terus dilakukan tanpa harus bertanya, kenapa saya harus datang doa malam? Kenapa saya harus datang doa pagi? Kenapa saya harus ibadah, saudara? Sebab ketekunan itu perlu dipelihara. Amin. Saya lihat di sini orang-orangnya tekun semuanya ya. Hadapi masalah, hadapi saudara ya. Ya, ini menyimak dikit saudara bahwa kita harus sadar bahwa hidup itu sementara. Ya, saya banyak sekali mendengar saudara. Kok semakin tua kok semakin jadi ya. Harusnya semakin tua semakin sadar saudara. Hidup ini pendek ya. Saya umur sekarang 50 masih muda ya. Saya harus sadar saudara. Ini hidup saya ini pendek, tinggal sedikit lagi. Kesenangan dunia seperti tadi itu nampak ya begitu menarik, begitu memikat kita. Wah, luar biasa saudara. Bagi saya harus sadar usia segini ini harusnya penuh dengan kesadaran, tidak lagi suka akan hal-hal yang dunia, ya hal-hal yang bersifat jasmani, badani itu semuanya saudara sudah lewat lah harusnya ya. Tapi sayang sekali masih banyak orang yang semakin tua semakin jadi ya. Kemudian ketekunan diuji saat kita tidak dipedulikan. Adakah saudara di sini tidak dipedulikan? Ya tidak dianggap ya. Kemudian tidak juga dipandang, dianggap remeh dan sebagainya. Kemudian ketekunan menghasilkan
upah kekekalan. Wah, ini keren banget ya. Tanpa saudara sadari apa yang saudara lakukan, saudara sedang berinvestasi dalam kerajaan Allah. Amin. Banyak orang juga tidak sadar ini saudara ya. Banyak sekali tidak sadar. Dipikirnya ibadah itu tidak ada apa-apanya. Padahal saudara dalam firman Tuhan bahwa ibadah itu mengandung janji saudara ya. Dimana saudara mendapatkan sesuatu yang nilainya kekal. Saya harus terus tanamkan ini pada jemaat Tuhan, pada kita semuanya. Jangan sepelekan ibadah, jangan sepelekan doa. Pertemuan-pertemuan seperti ini saudara. Kemudian ketekunan harus dipertahankan melalui firman. Tanpa firman saudara. Saya punya video mungkin nanti satu saat bahwa Donald Trump bilang begini saudara. Dunia saat ini sudah kehilangan kebenaran. Sudah kehilangan kasih. Karena apa? Karena sudah tidak pakai firman Tuhan lagi. Makanya saudara sejak dia jadi presiden itu dikembalikan. Amerika harus kembali kepada firman. Itu kata Donald Trump loh saudara ya. Amerika harus berdiri kembali di dalam firman. Sebab itulah yang menyelamatkan. Saudara di luar firman ya kita pasti hidup kita kacau balau. Saling membunuh, saling mendengki, saling iri hati. Saling menjelekkan saudara. Saling berperang satu dengan yang lain. Hanya firman yang sanggup menyelamatkan. Baik setiap rumah tangga, pribadi kita. Tidak yang lain saudara ya. Tidak yang lain. Nah ini menjadi pembelajaran buat kita harus mempertahankan ketekunan kita melalui firman Tuhan. Ya Pak Yohanes Poyen besok berangkat ke Surabaya masih tetap tekun saudara. Untuk ibadah. Tepuk tangan ya semuanya di sini saudara. Teman-teman yang tekun luar biasa saudara. Ayo pertahankan ini dengan baik. Jangan kehilangan. Jangan mengabaikan, wah saya lagi ada persoalan, lagi datang hujan, macam-macam alasannya saudara. Lagi hadapi ini, hadapi itu saudara. Tuhan tidak peduli alasan kita. Tuhan juga ketika dia memberkati tidak peduli siapa kita. Yang penting begini, kita tekun. Dan dalam ketekunan itu saudara kita tahu ada janji-janji Tuhan yang luar biasa. Amin, tepuk tangan buat Tuhan kita. Izinkan saya berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Bapa kami bersyukur buat hari ini. Ajar kami terus tekun memelihara spirit ketekunan Tuhan. Semangat ketekunan ini dalam kehidupan kami Bapa. Apapun kata dunia, apapun yang ingin menghalangi kehidupan kami untuk bertekun Tuhan. Kami patahkan dalam nama Yesus. Sekian banyak alasan yang menghalangi kami untuk bertekun, kami tolak dalam nama Yesus. Kami tetap punya prinsip firman Tuhan, bahwa ketekunan harus menjadi bagian dalam kehidupan kami Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, terus Tuhan kami akan lakukan sampai kedatangan-Mu yang kedua kali, sehingga Tuhan kami terus disadarkan dengan firman Tuhan, dengan kebenaran-Mu, disadarkan terus Tuhan dengan Roh Kudus yang akan menolong dan membantu kami semuanya. Terima kasih Bapak, ini bukan ibadah biasa-biasa. Ini ibadah yang luar biasa di mana kami berjumpa dengan Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, sekalipun orang lain tidak merasakan, orang lain mungkin tidak akan menganggap apa yang tengah terjadi di tempat ini, namun kami melihat dengan mata rohani kami. Hal besar terjadi, sesuatu yang dahsyat terjadi di tempat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap bertekun katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, diberkati Tuhan, amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang dahsyat. Mari sebelum kita akhiri, kita akan berdoa syafaat dulu. Saya minta Kohen. Sekaligus doa persembahannya. Ya mari kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita. Kita deklarasikan doa-doa kita. Bapak pada saat ini Kau melihat setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa, kami mengatakan berkat atas Indonesia. Atas bangsa kami Tuhan, atas negara kami, atas kota kami Bondowoso. Kecurahkan berkat, damai sejahtera, sukacita melimpah. Kedamaian, ketenangan, ketentraman daripada-Mu Tuhan. Tercurah atas bangsa dan kota kami. Kau berkati pemimpin yang ada. Mulai dari presiden sampai dengan jajaran terendah. Kami percaya Engkau sudah menetapkan setiap mereka menjadi pemimpin kami. Untuk memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Kau. Bangsa yang semakin hari semakin berkembang karena Engkau menyertai mereka. Kami percaya Bapa, ketentraman, kedamaian, dan juga setiap keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan.
Pakai setiap anak-anak-Mu yang ada di jajaran pemerintahan. Biarlah mereka boleh menjadi teladan, boleh jadi contoh untuk mengubahkan bangsa ini. Kami mau patahkan segala kuasa yang tidak berasal daripada-Mu. Para kuasa pemecah belah Tuhan, kuasa daripada si jahat yang ingin menghancurkan. Kami mau patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa korupsi, kami percaya kuasa-Mu sanggup menghancurkan semuanya Tuhan. Biarlah bangsa ini jadi bangsa yang bersih, yang hidup takut akan Kau. Hujan pertobatan, hujan keselamatan akan terjadi atas bangsa kami. Biarlah nama-Mu dipermuliakan Bapa. Setiap lutut bertelus, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, akan terjadi bagi kota dan bangsa kami. Kami juga berdoa untuk rakyat yang ada. Biarlah kiranya di tengah krisis yang ada, kami percaya Engkau yang memberikan apapun jadi persediaan bagi setiap mereka. Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala keperluan setiap kami anak-anak-Mu dan juga setiap rakyat yang ada. Terima kasih Bapa. Kami bersatu hati kami berdoa untuk gembala senior kami, Pak Matius Arifin, sama gembala rayon yang ada. Bahkan gembala kami tempat ini Tuhan, Pak Herman Lipi. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati setiap para pemimpin kerohanian kami. Engkau yang sudah menetapkan setiap mereka untuk menjadi pemimpin. Engkau yang memberikan visi yang daripada-Mu, kekuatan, kesehatan, pemeliharaan yang sempurna atas setiap mereka dan juga seluruh keluarga mereka Tuhan. Kami percaya di tengah goncangan yang ada, mereka para pemimpin kami berdiri kokoh, berdiri teguh bersama-sama dengan Kau Tuhan. Dan kami berdoa setiap jemaat-jemaat yang sudah mereka gembalakan, yang sudah Kau berikan atas setiap mereka, Kau percayakan atas setiap mereka. Mereka menjadi jemaat-jemaat yang militan, jemaat-jemaat yang mau berdoa, yang mau menopang setiap para pelayan-pelayan yang ada Tuhan, setiap para pemimpin-pemimpin yang ada. Biarlah kami mau menjadi jemaat-jemaat dan juga para pelayan-Mu Tuhan, untuk mempermuliakan nama-Mu dengan cara menopang para pemimpin-pemimpin kerohanian kami. Sehingga kami boleh berjalan bersama-sama menjadi satu tubuh-Mu Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa khusus untuk GBI Rock Bondowoso Bapa. Kami rindu ada suatu terobosan yang luar biasa akan terjadi. Ketika kami mengandalkan Kau, Engkau akan turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan. Kami percaya setiap wadah-wadah yang ada, setiap departemen-departemen yang ada yang sudah dipersiapkan, itu boleh menjadi suatu wadah yang maksimal Tuhan, yang dapat memperlengkapi setiap jemaat-jemaat yang ada. Untuk kami boleh bertumbuh di dalam Kau, bertumbuh di dalam iman percaya kami Bapa. Dan kami percaya Engkau yang menggerakkan setiap jemaat-Mu yang ada, baik simpatisan jemaat tetap para pelayan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau yang mengerti isi hati kami, bahwa kami menuju kasih yang mula-mula, kembali cinta kami Tuhan akan Kau, sehingga kami mau bayar harga untuk mengikuti Engkau. Dan kami akan melihat GBI Rock akan mengembang ke kanan dan ke kiri bersama-sama dengan Kau Tuhan. Nama-Mu akan dipermuliakan. GBI Rock akan menjadi berkat atas Bondowoso di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Kau sudah mengerti setiap kerinduan kami Tuhan. Untuk pembebasan tanah, untuk akses jalan masuk, dan juga tanah yang ada di Rogo Jampi. Kami percaya Engkau memiliki jalan yang terbaik, dan kami melihat dengan mata iman kami, Engkau sudah menjawab seruan doa kami. Engkau berikan pembeli yang terbaik, harga yang terbaik, dan juga akses jalan masuk yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Yang juga berdoa untuk acara Natal kami yang akan diadakan pada tanggal 7 Desember nanti. Dialah segala persiapan yang ada, kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menyempurnakan segala sesuatunya. Engkau berkati ketua panitia kami Tuhan, Bli Komang, yang sudah menjalankan tugasnya Tuhan, yang untuk mengkoordinir segala sesuatunya. Berikan kekuatan, kesehatan, pemeliharaan yang sempurna. Biar kami percaya Tuhan, kami bersama-sama segala panitia yang ada, untuk kami boleh bersatu untuk menyukseskan acara ini Tuhan. Hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa, kami percaya Engkau mendengar, dan dengan seruan doa kami Engkau menjawab pada waktu-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami juga bersatu hati, kami berdoa untuk persembahan kami. Biarlah kiranya kuduskan Tuhan. Biar setiap persembahan ini boleh dipakai untuk perluasan kerajaan-Mu. Setiap apa yang kami tabur akan berguna
bagi Engkau Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di kota Bondowoso ini. Terima kasih Bapa, dan kami percaya apa yang kami tabur akan kembali berkali lipat ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk menabur dengan sukacita. Katakan amin. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Dia sahabat yang setia bagi kita, menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan tutup. Ada pengumuman? Ya, sebelum kita tutup, ini doa malam untuk terakhir, nanti berikutnya ada latihan-latihan, dan di dalam latihan itu saya harap ada doa khusus spesial untuk Natal ya. Jadi doa malam sengaja saya majukan supaya kita lebih fokus untuk acara Natal. Ya, jadi yang mengisi kemudian nanti yang terlibat dalam pelayanan untuk Natal, mohon supaya konsisten ya hadir. Haleluya. Kita bersyukur hari ini kita diberkati juga dengan berkat jasmani, ya mereka yang menabur, Tuhan Yesus yang mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Mari saudara yang kasih Tuhan, sebelum kami menerima berkat, berkati dan sucikan, kuduskan makanan ini, berkati mereka yang mengolahnya, berkati mereka yang menabur. Tuhan akan membalas dengan berlipat kali ganda apa yang mereka tabur, dan kami akan menikmati juga makanan minuman dengan penuh pengucapan syukur. Tuhan Yesus baik kepada kami semuanya. Mari saudara kasih Tuhan, angkat kedua belah tanganmu dan pulanglah dalam sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Berjalanlah terus dalam ketekunan demi ketekunan, maka engkau akan dibuat Tuhan berhasil. Haleluya. Engkau akan juga melihat hal-hal besar yang Tuhan akan Amin, nyatakan. Setiap mata rohanimu akan melihat bahwa Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Pulanglah dan bawalah damai ini.
di dalam rumah tangga, dalam bisnis usaha dan pekerjaanmu, dalam pendidikanmu. Dan terima berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.